Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, Shalom. Mari sebelum kita memulai ibadah persekutuan doa kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memimpin kami semua anak-anak-Mu dapat berkumpul pada hari ini di bait-Mu untuk menyanyi, memuji Engkau dan akan menaikkan doa-doa kami juga dan mendengarkan uraian firman Tuhan. Biar Tuhan yang pimpin sepanjang rangkaian ibadah ini, supaya apa yang akan kami sampaikan, apa yang kami akan dengarkan dapat menjadi kemuliaan bagi nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita menaikkan lagu Bless the Lord, All My Soul. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I'll worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I'll worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come. Still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I'll worship Your holy name. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my
worship your holy name. I'll worship your holy name. I'll worship your holy name. Amin. Biar puji kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Mari kita memuji Tuhan, karena Tuhan adalah penghibur, pelindung, dan menara kekuatan kita. Biar kita semua yang bernafas, biar kita tak berhenti menyembahnya. Mari kita naikkan pujian Shout to the Lord. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu.
Nyanyi dan bersoraklah. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, samanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada padamu. Kita akan segera memasuki doa-doa syafaat kita. Mungkin sebelumnya, apakah ada yang mau menyampaikan kesaksian? Eko Bung Yong, silakan. Deh. Dari yang lain, apa ada yang mau menyampaikan kesaksian? Kalau nggak ada, mungkin belum lah. Gimana kalau nggak ada, mungkin kita lanjut dulu ke lagu terakhir. Kita nyanyikan lagu Oleh Karena Kemurahan Tuhan. Karena kita ada sampai pada hari ini semua karena berkat anugerah Tuhan saja. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau ajaib
bagiku. Yang 4 saya silakan. Shalom saudara sekalian. Selamat malam. Pak Denny, selamat datang. Yang lain juga selamat datang. Oke, karena ini adalah bulan keluarga, malam hari ini acara sedikit berbeda saudara sekalian. Doa syafaat akan diikuti ketika kita belajar firman Tuhan. Jadi kita belajar dari firman Tuhan lalu kita bawa dalam doa, kira-kira begitu ya. Mari pertama kita berdoa dulu terlebih dahulu. Terima kasih Bapa untuk malam hari ini. Kami datang berhimpun dalam jumlah kecil, tapi kami berdoa kiranya Tuhan Kau berkenan atas kehadiran kami pada malam hari ini. Tuhan Bapa Surgawi berkati juga setiap anggota jemaat, termasuk simpatisan yang tidak bersama dengan kami. Mungkin mereka ada kegiatan, mungkin juga ada penghalang, ada sakit penyakit. Kiranya pertolongan Tuhan ada di atas diri mereka yang sedang mengalami kesulitan. Kami memulai acara pujian dan sekarang kami akan lanjutkan dengan belajar firman dan belajar berdoa bersama-sama. Mohon Tuhan memberkati kami. Dalam Kristus Tuhan kami naikkan doa kami. Amin. Mari kita lihat kitab Ayub pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Ayub pasal pertama ayat 1 sampai ayat ke-5. Kita akan fokus di ayat pertama, 4 dan 5. Mari baca bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayat kedua. 3 anak perempuan. 3. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. 4. Anak-anaknya yang laki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Terakhir, setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Oke, saudara, ini adalah seorang bernama Ayub. Kisah ini dicatat dalam Alkitab adalah sebuah kisah yang sangat-sangat lama. Ribuan tahun yang lampau. Nah, kita perhatikan terutama di ayat 4 dan 5 dalam konteks kita sedang memasuki bulan keluarga ini. Ada hal yang unik saudara sekalian ya. Sebentar saya ambil handphone saya sebentar. Ada banyak hal unik yang tertulis di dalam bagian ini saudara. Maka kita belajar bagaimana seharusnya seorang ayah bersikap di dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana baiknya seorang ayah relasi dengan anak-anaknya. Dia ini orang yang hebat. Ayub termasuk orang yang sangat hebat saudara sekalian ya. Apa yang hebat? Apa yang hebat? Imannya. Apalagi?
Kekayaannya luar biasa kan? Punya aset besar sekali dia. Tapi di luar itu dikatakan dia adalah seorang laki-laki yang saleh, jujur. Apalagi takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Keren ya. Maka masuk ayat kedua itu adalah daftar anaknya. Nggak disebutkan istrinya berapa ya? Kira-kira berapa istri Ayub? Punya cucu nggak dia? Nggak disebutkan juga. Saudara, ayat kedua itu bicara data keluarganya, hanya bicara tentang anak-anaknya. Tidak dicantumkan istrinya. Istrinya baru menyusul belakangan ya, setelah Ayub jatuh. Ayat ketiga bicara tentang asetnya. Ya kan? Ditutup dengan kata-kata, dia ini adalah orang yang terkaya, konglomerat ternyata di sebelah timur, ya, terkaya dia. Nah, ayat 4 ini bicara tentang aktivitas anak-anaknya. Ya, anak orang kaya. Apalagi mereka lakukan? Mereka lakukan adalah mereka mengadakan pesta bergilir dari 7 laki-laki itu. Lalu 3 saudara perempuannya juga diundang. Itu kegiatan mereka, pesta. Ya wajarlah karena mereka kaya kan. Semuanya ada, terkaya. Masing-masing punya rumah. Nah, tapi yang menarik adalah perhatikan dengan sesama sikap seorang ayah dalam relasi dengan anak-anaknya. Kelima ini ya, setiap kali apabila hari-hari pesta berlalu, nah ini yang Ayub lakukan. Dia memanggil mereka, menguduskan mereka, memanggil anak-anak, menguduskan mereka. Lalu dikatakan keesok harinya pagi-pagi Ayub sudah bangun, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah anak-anaknya. Karena Ayub berpikir jangan sampai anakku berbuat dosa dan mengutuki Allah. Nah, ini adalah garis besar dari kehidupan Ayub sebelum kejatuhannya. Apa yang saudara-saudara pelajari di ayat yang kelima ini, saudara sekalian? Ayo silakan berkomentar. Tentu dalam konteks seorang ayah, katakanlah orang tua ya, seorang ayah atau seorang ibu dengan anak-anaknya. Apa yang saudara dapatkan dari ayat ini? Nggak dapat apa-apa? Ibu Shoing sudah bisik-bisik, bisa lebih kencang sedikit lagi karena di luar hujan. Sayang anak-anaknya. Sayang anak-anaknya ya. Apa Pak Bunda? Ayub sangat peduli soal spiritualitas anaknya kan? Dia sangat-sangat peduli tentang spiritualitas, hubungan anak-anaknya dengan Tuhan. Dia peduli itu. Ini poin yang sangat penting, saudara sekalian. Di zaman sekarang, bagaimana kepedulian orang tua tentang kerohanian anak-anak? Apakah sesuatu yang penting? Penting apa tidak? Untuk zaman sekarang ya. Saudara masih ingat kan? Dulu saya pernah menanyakan pada keluarga-keluarga, ketika anak kita masih sekolah, ya seperti Pak Steven ya, Ibu Regina, anak masih sekolah semua kan? Itu anak-anak dulu dibawa les nggak Bu? Pelajaran? Nggak pernah ya? Musik? Nggak pernah les ya? Pak Bunda anak-anak les nggak dulu? Les apa Pak? Semua.
Ya, biasanya orang tua mengalami kesulitan mengajar anak bikin PR kan ya. Sulit sekali karena anak-anak belagu. Nah, kalau kita lihat anak kita lemah di dalam bidang tertentu, kita bawa les. Maka les fisika, kimia, les bahasa Inggris, bahasa Mandarin. Bahkan di Jawa Barat ada orang tua mau bawa anaknya les bahasa Sunda. Les ya. Tapi pernah gak saudara mendengar ada orang tua yang membawa anaknya belajar agama, les agama? Pernah? Apa ada tempat les khusus belajar agama gitu? Hah? Pesantren ya? Oh, Kristen Pak, saya nggak bicara pesantren. Hah? Ada nggak Bu Ibu Regina yang pernah misalnya ketemu di komplek mana? Les pelajaran fisika, kimia, terus di tengah-tengahnya ada agama Kristen. Kenapa nggak ada Bu? Kenapa nggak ada? Karena belajar di rumah. Ini hukum pasar. Hukum ekonomi itu apa? Permintaan dan penawaran kan? Nanti kalau misalnya kita bicara bengkel Pak Bundong ya, gak ada lagi orang yang butuh membetulkan mobil. Karena mobil bisa otomatis betulkan diri sendiri. Oke? Otomatis ya. Bapak masih buka bengkel enggak? Enggak lagi kan? Karena enggak ada orang yang mau betul lagi kan? Betul enggak? Nah ini masalah. Karena kita orang Kristen merasa enggak butuh. Yang lebih penting apa? Yaitu yang kita sebutkan tadi. Matematika, fisika, dan sebagainya. Dari pendekatan ini, boleh tidak kita ambil sebuah kesimpulan sederhana? Orang-orang zaman sekarang, orang Kristen zaman sekarang tidak terlalu anggap bahwa spiritualitas adalah hal yang penting. Jangan-jangan orang tua takut ya anak-anak kalau dia terlalu dekat pada Tuhan jadi pendeta lagi nih ya. Kan repot ya. Ya. Nah, saudara, dari poin ini yang sudah ditemukan oleh Bu Showi dan Pak Bunyong tadi, saya berikan sedikit refleksi. Nah, sekarang mari kita berdoa. Mari kita berdoa untuk diri kita. Sementara itu kita juga refleksi. Selama ini saya peduli nggak ya dengan kerohanian anak-anak saya seperti yang ada pada Ayub? Mari kita berdoa untuk diri kita masing-masing. Supaya kita belajar dari Ayub. Peduli kepada spiritualitas anak-anak cucu kita juga. Mari kita berdoa saudara. Bapa, di bulan keluarga ini kami belajar dari seorang tokoh bernama Ayub yang peduli soal spiritualitas dari anak-anaknya. Kami menyadari zaman ini tidak terlalu banyak orang tua yang masih menaruh konsep yang sama. Justru pengalaman sehari-hari menunjukkan bahwa kami lebih mengutamakan yang lain. Lebih penting bahasa Inggris, bahasa Mandarin, fisika, kimia. Tuhan menolong agar kami betul-betul menginsafi spiritualitas anak-anak kami. Tuhan menolong kami sebagai orang tua untuk mempunyai sikap yang baik, mempunyai konsep yang benar di dalam membangun spiritualitas anak-anak kami. Inilah doa kami Bapa. Kami memohon di dalam Kristus Tuhan. Amin.
Nah, sehubungan itu saya mau bawa kita lagi masuk dalam pokok doa yang berikutnya. Saudara, suami istri ya yang sudah berkeluarga tentu saja ya saling mendoakan. Istri mendoakan suami, suami mendoakan istri agar kita sebagai anak-anak nanti juga berdoa ya untuk orang tua agar keluarga-keluarga Kristen semakin hari semakin kuat. Ada yang membuat penelitian, katanya sekarang iblis sedang berusaha untuk mengacaukan, merusak keluarga-keluarga. Keluarga kalau rusak, maka imbasnya adalah gereja akan rusak. Gereja rusak, maka kekristenan juga akan rusak. Suami istri saling mendoakan di dalam kekurangan, kelemahan ya. Terutama ibu-ibu, doakan untuk suami agar mempunyai sikap seperti Ayub. Ibu-ibu tahu sendiri kan ya, bagaimana kualitas suami masing-masing, ya kan? Kalau dibandingkan misalnya ambil contoh ya, katakan Ibu Gyokvi ya, dibandingkan Ayub dengan Pak Armin, itu saja Pak Ibu Gyokvi yang membandingkan ya, kita nggak bisa membandingkan ya. Di mana kekurangan? Silakan Ibu Gyokvi membandingkan sejenak. Kayaknya Armin lebih jago daripada Ayub misalnya kan ya. Syukur kalau gitu kan ya. Tapi ternyata masih ada kekurangan, ada titik lemah di dalam hal relasi dengan anak-anak terutama hal ya. Nah, Ibu Gyokvi mendoakan itu. Saya sebagai ayah, Ibu Lydia membandingkan dengan Ayub. Di mana kekurangan saya? Nah, Ibu Lydia doakan saya kekurangan saya. Demikian seterusnya. Ibu Regina dan seterusnya ya. Ibu-ibu, nah silakan gunakan momen beberapa saat untuk membandingkan ya dalam pengertian positif ya. Lalu mendoakan suami. Sementara kaum pria yang punya istri, doakan istri kita juga agar jangan sampai punya istri seperti Ayub. Ketika Ayub jaya, senang dia. Tapi ketika Ayub jatuh, dia tidak menopang suaminya untuk setia pada Tuhan, malah bertanya kepada Ayub, masihkah engkau bertekun dalam kesetiaanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tuh, mau punya istri seperti itu? Ngeri banget ya. Nah, itu adalah contoh buruk. Inilah sisi lemah dari seorang Ayub. Kayaknya dia salah pilih gitu ya. Salah pilih istri. Tapi itu fakta yang ada. Mari saling mendoakan suami dan istri, bisa berdoa dalam hati lah ya. Karena mungkin kita tahu ada kekurangan ya, kalau diserukan ramai-ramai kayaknya nggak mau berdoa ya. Nah, sekarang gunakan kesempatan ini untuk mendoakan pasangan kita masing-masing. Ini doa kami Bapa, kami memohon di dalam Kristus Tuhan. Kembali ke ayat kelima tadi, apalagi yang Bapak Ibu pelajari dari seorang Ayub? Apa peran Ayub dalam hal ini? Saya sudah banyak catatan saya, tapi saya ingin Bapak Ibu yang menemukan sekarang. Pak Andi, apa yang menjadi peran seorang Ayub di ayat ini kelima? Ayub taat dalam hal apa? Dalam berkeluarga maksud saya Pak ya. Kalau soal taat kan sudah bicara di ayat 1 tuh, tentang kesalahan dia kan ya, takut pada Tuhan dan sebagainya. Oke, nah sekarang di ayat kelima ini, apa yang menjadi peran seorang Ayub? Membawa anak dekat pada Tuhan. Ya.
itu masih ada kaitan dengan spiritualitas yang sudah kita doakan ya. Itu betul Pak Bunyong, tapi masih ada kaitan dengan itu. Nah di luar itu apa yang menjadi peran seorang Ayub? Hah? Sebagai apa? Sebagai pelindung. Pelindung. Maksudnya Pak Andi bisa jelaskan sedikit supaya semua orang bisa menangkap poinnya? Menjaga anak-anaknya agar tidak jatuh di dalam dosa. Ini penting, saudara ya. Ini penting. Lihat tuh, dia setelah pesta selesai, dia panggil anaknya. Kira-kira ngapain setelah itu? Minum bersama kah? Hah? Ya. Dia panggil anak-anaknya untuk barangkali diskusi, integrasi ya, kalau istilah kasarnya ya. Ya, apa yang disampaikan Pak Andi adalah Ayub merasa penting sekali, sangat berkepentingan agar anak-anaknya itu tidak keluar dari kehidupan yang seharusnya kan. Maka dia panggil. Dia panggil untuk bicarakan sesuatu. Saya pikir, saya yakin ini pasti berkaitan dengan spiritualitas. Apalagi kalau Bapak Ibu lihat ya, ditutup dengan mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa. Tidak cukup loh dia hanya ajak ngomong-ngomong, kalian bagaimana nih? Takut Tuhan enggak? Masih takut Tuhan atau enggak kan ya? Enggak cukup hanya itu. Bahkan besoknya itu dia bangun pagi-pagi memberikan korban persembahan pada Allah. Kenapa? Dia pikir jangan-jangan anakku berbuat salah pada Tuhan. Ya, ada yang belum lihat di poin yang terakhir ini, saudara. Tapi Pak Andi sudah mengusulkan satu hal. Dalam hal ini adalah Ayub mempunyai kepentingan untuk terus mengawasi anak-anaknya supaya tidak jatuh di dalam dosa. Ini penting, saudara ya. Apalagi zaman sekarang orang tua cenderung menjadi permisif. Paham istilah itu? Permisif itu artinya serba boleh. Hah? Cincai. Ya, dekat-dekat itu ya. Permisif. Apa yang dulu tidak boleh sekarang menjadi oke lah karena semua orang begitu. Semua orang jadi begitu. Maka orang tua pun menjadi ya nggak apa-apa lah, cintai. Istilah Pak Andi kan. Nah ini harus kita pahami, saudara. Kita tetap mempunyai sebuah konsep bahwa apa yang tidak boleh itu tetap tidak boleh. Apa yang tidak boleh tetap tidak boleh. Namanya kebenaran. Ukuran meteran itu nggak bisa digeser kan? Kalau kita punya sebuah meteran ya, 1 meter ya segini. Boleh nggak kalau kita jadi pedagang kain ya, punya meteran 1 meter, katakan ya, seandainya ini adalah 1 meter, biasa tukang kain kan ngukur dari mejanya kan ya. Boleh nggak kita kurangin dikit? Orang Tanah Abang mana ini? Di atas ada nggak orang Tanah Abang? Kalau 1 meter di sini, boleh nggak kita kurangi 10 cm jadi 90? Boleh nggak? Nggak boleh. Menyalahi hukum. Atau boleh nggak kita jadi panjangin sedikit? Aturnya segini, kita sampai sini gitu. Apa yang terjadi kalau begitu? Bangkrut kita. Namanya standar begini. Nggak boleh dikurangi, nggak boleh tambah. Itu namanya kebenaran. Tapi yang terjadi sekarang di dunia ini, saudara, yang jadi patokan sekarang ini bukan lagi kebenaran. Saya ingat berapa hari, 2 minggu lalu ya kalau nggak salah, waktu saya ke bengkel Pak Bunliong, saya sempat ngotot debat dengan seorang udah tua banget gitu. Udah tua banget, tapi otaknya masih cemerlang tuh. Oh gitu ya. Oh gitu ya. Saya bilang,
Waktu itu kita diskusi panjang lebar, nah nggak tahu kenapa nyerempet soal Ahok ya. Soal Ahok. Dia bilang, Ahok gimana? Dia cerai dan kawin lagi, boleh nggak? Saya bilang kalau menurut Alkitab itu nggak boleh. Saya bacakan ayatnya, dia tetap kekeh. Tapi dia kan butuh, dia laki-laki, dia bilang. Saya bilang, patokan kita itu bukan kebutuhan kita, tapi adalah firman. Itu jadi patokan, nggak bisa. Dia butuh, dia laki-laki, masih muda. Bagaimana kalau dia berzina? Nah, saya bilang begini, Om setuju gak LGBT? Enggak. Bagaimana seandainya saya bilang, anak Om itu LGBT. Dan dia mau kawin sama anak laki-laki juga. Setuju gak? Dia butuh. Boleh dong. Dia kesulitan menjawab saya. Dia kesulitan menjawab saya. Karena apa? Karena bagi dia itu harus dibenarkan karena dia butuh. Saudara sekalian, standar kita bukan karena butuhan kita. Kalau kita butuh, semua orang butuh. Kacau sekacau-kacaunya. Standar kita adalah ini, kebenaran. Nah jadi masalah, saudara, yaitu masyarakat menjadi lebih permisif. Saya nggak tahu kalau misalnya ada anak-anak muda zaman sekarang ya, kalau datang bertamu, masuk ke kamar, laki perempuan itu oke-oke atau nggak orang tua? Boleh nggak anak kita laki atau perempuan masuk ke kamar kawannya laki-laki? Hanya teman, nggak ada apa-apa gitu. Boleh nggak itu ya? Boleh apa nggak? Tetap nggak boleh kan ya? Tetap nggak boleh kan? Tapi sekarang begitu banyak orang menjadi permisif, termasuk LGBT itu kan, permisif. Nah, saudara, kita belajar dari Ayub, dia tidak mau anak-anaknya itu berdosa kepada Tuhan. Berarti memang betul kata Pak Andi, Ayub ini berusaha untuk melindungi anak-anak agar tidak keluar dari jalur yang Tuhan mau anak-anaknya hidup. Ini penting saudara sekalian. Sebagai orang yang selama kita mau menjadi orang Kristen, maka ini menjadi patokan kita. Ini menjadi patokan kita. Karena itulah, suka atau tidak suka, saudara, kita harus kembali kepada Alkitab. Nah, karena itu, ini menjadi poin doa kita berikutnya, agar kita tetap seperti yang diusulkan oleh Pak Andi tadi, mengawasi anak-anak kita. Kalau kita temukan anak kita melakukan hal yang nggak tepat, kita punya kewajiban untuk mengingatkannya, walaupun memalukan, walaupun tidak elok ya. Belum lama ini kan saya cerita sedikit ya, saya sedikit diprotes sama Ibu Lydia juga. Kenapa diceritakan Pi? Ya itu benar, itu fakta. Bagaimana anak kami si Gio itu ya, entah dia sengaja atau nggak sengaja kita nggak tahu. Dia lihat sesuatu yang nggak boleh dilihat. Oh dipanggil cicinya, dikeroyok, maminya berikan dia pemahaman sampai dia nangis-nangis. Dia merasa aduh dia berdosa sekali kan ya. Akhirnya dia punya alat-alat, serahkan ke cicinya. Enggak, ini enggak bagus kata dia ya. Saudara, itu fakta. Dan sayangnya banyak orang tua mendapatkan itu, kita bicara, enggak, dia proteksi, lindungi anaknya sedemikian rupa. Wow. Saya tahu ya, mungkin orang tua merasa gengsi atau malu ya, kok anak-anaknya lihat blue film dan sebagainya. Itu perlu dilindungi, jangan sampai ketahuan itu kan ya. Perlu dilindungi, kalau itu malu, aib dan sebagainya. Tapi jangan sampai anak kita merasa, wih papa saya lindungi loh saya loh. Tidak juga berarti kita menghujat rame-rame, bukan poinnya kan ya. Tapi poin saya adalah, kalau kita tahu anak kita melakukan sesuatu yang tidak beres, tidak benar, jangan berperilaku permisif. Itu yang menjadi concern dari Ayub, bukan? Saudara, mari kita berdoa agar kita diberikan sikap seperti Ayub dalam hal ini, tidak permisif. Ya cintailah, biarinlah semua orang begitu. Ukuran kita, standar kita bukan
semua orang seperti itu. Tapi adalah apa kata Alkitab. Setuju saudara? Oke, mari kita berdoa saudara. Tuhan, Kau menolong agar setiap orang tua Kristiani yang menghormati firman Alkitab tetap memperlakukan Alkitab sebagai patokan. Boleh, tidak boleh, benar dan salah. Di tengah zaman yang sedang menuju kepada kehancuran, orang-orang begitu permisif. Apa yang dulu tidak boleh, tabu, sesuatu yang tidak baik, sekarang menjadi sesuatu yang bisa diterima, bisa diakomodir. Bahkan tidak sedikit orang Kristen pun masuk di dalam kehidupan seperti itu. Serba boleh, karena berpikir ini sudah zaman maju, meninggalkan nilai-nilai tradisional. Tuhan tolong agar kami tetap mempunyai prinsip yang sama seperti yang ada pada diri Ayub. Dalam Kristus Tuhan kami naikkan doa kami. Amin. Kembali ke ayat kelima. Apalagi yang saudara pelajari saudara sekalian? Di dalam hal terutama di bagian mempersembahkan korban bakaran. Itu tugas apa itu sebetulnya? Tugas imam. Tugas imam. Saudara, ada perbedaan prinsip nabi dan imam. Nabi mewakili Tuhan berbicara kepada umat. Kebalikan dari nabi adalah imam. Imam berperan mewakili umat datang kepada Tuhan. Ini fungsi keimaman. Saudara sekalian, dan ini dilakukan oleh seorang Ayub. Pagi-pagi benar bangunlah Ayub. Walaupun sekarang kita tidak lagi memang tidak ya, dari dulu ya Kristen tidak mengadopsi tata cara persembahannya pakai kambing domba, itu nggak ada kan ya. Kita tidak adopsi itu karena kita yakin semua itu adalah gambaran yang sudah digenapi oleh Yesus. Tapi prinsip bahwa orang tua, ayah, saya pikir ibu juga ya, mempunyai peran yang penting mendoakan. Saya rasa sebagian mendoakan ya. Semua orang tua mendoakan anaknya. Mendoakan? Iya, bagus. Tapi anak-anak mendoakan orang tua enggak? Iya juga ya. Good. Nah, ini menjadi satu bagian yang saya harap tetap menjadi keputusan kita, ketetapan hati kita untuk senantiasa mendoakan anak dan cucu kita. Siapa yang setiap hari mendoakan anak dan cucu? Setiap hari. Ibu Lydia pasti tidak mendoakan. Kenapa belum punya cucu, Bu? Kalau saya mendoakan anak ya pasti setiap hari kan ya. Oke. Nah, sekarang siapa yang setiap hari mendoakan anak-anaknya? Ibu Lydia sendiri saja, Ibu Gyokvi, Ibu Susan. Yang lain gimana? Oh, Pak Sudiman juga ya, tiap hari mendoakan. Oke, saudara, mari kita belajar dari Ayub di malam ini. Jadikanlah anak sebagai objek dari doa kita setiap hari. Apapun yang menjadi kesulitan mereka, tantangan, kita doakan. Ketika mereka sukses, tetap mendoakan. Bukan hanya pada waktu mereka susah, mereka sedang sakit-sakitan. Ketika mereka jaya, makmur sekalipun, kita tetap mendoakan mereka agar mereka jangan merasa, itu kehebatan saya, ini karena usaha saya, nggak butuh Tuhan itu. Nah, itu bahaya sekali kan ya. Tetap orang tua punya kewajiban untuk menjadi imam bagi anak-anaknya. Oke, semoga ini menjadi tekad kita mendoakan anak cucu, bagi yang sudah punya cucu setiap hari, saudara sekalian.
Bukan hanya pada waktu ada masalah, setiap hari mendoakan. Tapi kadang-kadang kalau jadi tiap hari itu kayak kaset akhirnya ya. Doanya itu saja. Semoga kita bisa belajar lebih dalam lagi bagaimana terus mendoakan, ya, memantau anak-anak dan terus mendoakan anak-anak kita. Bolehkah minta Ibu Lydia mendoakan agar di dalam gereja ini para orang tua menjadi imam bagi anak-anak mereka. Silakan Bu Lydia berdoa. Amin. Oke, kita sebentar lagi akan selesai. Namun sebelumnya saya akan ajukan sebuah pertanyaan. Saudara, bagaimana perasaan saudara sekalian kalau seandainya anak atau cucu kita satu saat menjadi orang tidak beriman?